warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ade Hasan. Saya pengajar di SDN Gunung Ucik, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Pada tantangan bulan ini, saya telah membaca buku yang berjudul Kitab Wasiat. Buku ini ditulis oleh Winati GN, lalu diterbitkan oleh Sutra Benta Perkasa, dan jumlah halaman buku ini yaitu 60 halaman. Pada tantangan bulan ini saya telah mereview buku dengan sistem AIH, yaitu alasan, isi, serta hikmah setelah membaca buku. Alasan saya membaca buku ini yaitu saya ingin menambah hasanah bacaan cerita, sedangkan isi dari buku ini yaitu bercerita tentang seorang janda yang memiliki 3 orang anak yang bernama Taruna, Taruni, serta Atmaja, yang tidak diberikan warisan berupa uang, harta atau kekayaan oleh suaminya ketika meninggal. Namun suaminya cuma mewariskan kitab yang berisi tentang kesempurnaan hidup. Saat mau dibagikan, tiba-tiba ada seekor burung yang mencengkram mengambil kitab warisannya dan dibawanya ke arah timur. Betapa paniknya orang tua tersebut dan ketiga anak tersebut. Mendengar bahwa itu cuma satu-satunya pemberian ayahnya, mereka bertekad akan membawa kembali kitab tersebut dan diberikannya kepada ibunya. Anak pertama, Taruna, meminta izin kepada ibunya untuk mencari kitab tersebut. Di tengah perjalanan, anak pertama yaitu Taruna bertemu dengan kakek Wanayasa. Dia menceritakan kepada kakek Wanayasa apakah dia melihat elang. Kakek tersebut bercerita bahwa elang tersebut adalah elang suruhan dari Kayangan, Kayangan Indraloka. Namun jika kamu mau ke Kayangan, kamu harus melewati lautan atau padang api. Mendengar cerita tersebut, Taruna mengurungkan niatnya dan dia ingin kembali ke pulang. Sebelum pulang, dia diberi sekantong emas oleh kakek Wanayasa. Di tengah perjalanan, dia berpikir dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia berpikir bahwa dengan sekantong emas dia bisa hidup layak di kota dan dia tinggal di kota. Anak keduanya sama, dia menyusul kakaknya mencari kitab ke arah timur. Seperti kakaknya, dia bertemu dengan kakek Wanayasa, dan kakek Wanayasa pun bercerita bahwa kalau mau ke Kayangan dia harus melewati lautan atau padang api. Saat mendengar itu, Taruni, anak keduanya pun sama seperti kakaknya mengurungkan niatnya. Dia pulang sama seperti Taruna. Taruni pun diberi sekantong emas. Di perjalanan pun dia berpikir sama seperti kakaknya. Dia tidak perlu pulang, dia bisa melanjutkan hidupnya dengan sekantong emas. Lalu anak ke-1 dan kedua itu tidak kembali pulang dan melanjutkan hidupnya di kota dengan berbekal sekantong emas. Tinggal anak bungsunya, dia meminta izin kepada ibunya untuk menyusul kakaknya dan mencari kitab warisannya. Beda dengan kedua kakaknya, Atmaja, anak bungsunya, dia itu setelah diberitahu oleh kakek Wanayasa, dia bertekad akan mengarungi lautan api tersebut. Dan benar saja, dengan tekadnya dia mengarungi lautan api. Walaupun tubuhnya sudah lelah, letih, lesu, dia tetap mengarungi api tersebut karena dia teringat dengan ibunya. Setelah mengarungi api tersebut, melalui lautan api, dia bertemu dengan burung yang membawa kitabnya dan mengantarkannya ke Kayangan. Di Kayangan dia disambut baik oleh raja dan kitabnya diberikan kembali. Namun bukan hanya kitab, dia diberikan sebuah lukisan oleh
Raja Kayangan. Setelah pulang ke rumah, aneh bin ajaib, ternyata dari lukisan tersebut bisa merubah rumahnya yang dulu gubuk menjadi megah. Dia menjadi banyak harta dan hidupnya bahagia. Singkat cerita, karena lukisan tersebut dan kitabnya sudah kembali, Atmaja anak musuh tersebut hidup bahagia dengan ibunya di desa. Itulah isi dari buku Kitab Wasiat. Hikmah setelah membaca buku ini yaitu teruslah berjuang dengan apa yang kamu inginkan. Sekian review buku dari saya. Sampai jumpa dari tantangan berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.